Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya Karisma Kristi kembali menjumpai Anda dalam bedah tajuk Lampung Pos selama 30 menit ke depan. Pemirsa, coklit atau pencocokan dan penelitian mulai digelar Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk pelaksanaan Pilkada November mendatang. Inilah bedah tajuk Lampung Pos, kami mengangkat tema coklit mantap untuk sukseskan Pilkada. Dan di studio Metro TV Lampung sudah hadir bersama saya, Redaktur Lampung Pos Wandi Barboy Silaban. Namun sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu video editorial berikut ini. Coklit mantap untuk sukses Pilkada. Pencocokan dan penelitian coklit mulai digelar Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024. Coklit menjadi upaya dalam pemuktahiran data warga yang berhak memilih dalam hajat demokrasi daerah itu. Tajuk Lampung Pos edisi Rabu 3 Juli 2024. Coklit mantap untuk sukses. Saya ulang, coklit mantap untuk sukses pencocokan dan penelitian coklit tentang pilkada bahwa setiap warga yang memenuhi syarat memilih harus mendapat akses untuk ikut dalam pilkada. Sehingga semilih terus dimuktahirkan, salah satunya dengan cara pelaksanaan coklit untuk panitia. Saya ulang sekali lagi. Sehingga terus dimutakhirkan, salah satunya dengan cara pelaksanaan oleh panitia pendaftaran milih atau pantarlih yang dibentuk KPU. Bacanya bingung nih, Sehingga data pemilih terus dimutakhirkan, salah satunya dengan cara pelaksanaan oleh panitia pendaftaran pemilih atau pantarlih yang dibentuk KPUD. Setidaknya terdapat 6.532 pemilih mengacu pada daftar pemilih tetap pemilu 2024 Februari lalu. Padahal sesuai data di Badan Pusat 11.580 jiwa. Sehingga ada sekitar 70% penduduk menjadi hak yang harus bisa mengakses hak suaranya pada pemilu. Dari data inilah, pelih KPUD Lampung harus bisa memutakhirkan data yang tentu akan berubah pada digelar November datang. Disinilah tantangan dari tim Pentarli untuk bisa menyerap data agar tingkat partisipasi bisa menunjukkan integritas akibat mencapai batas usia atau sudah menikah, juga termasuk pemilih yang ada akibat pindah atau adanya kematian. Pantarlih benar-benar diuji mengetahui kondisi geografis wilayahnya dan kondisi masyarakatnya, sehingga coklit mudah. Ini ngaco, bingung nih. Tentunya harus ada kolaborasi Pantarlih dengan pamong dan tokoh masyarakat setempat. Apalagi dipilih dari warga setempat bisa dengan mudah memperhatikan dinamika kependudukan, sehingga hak para pemilih dapat disampaikan pada saat pilkada mendatang. Idealnya seluruh pihak ngetik yang bener dong deh. Idealnya seluruh pihak mencapai 6.500.000. Saya ulang sekali lagi. Idealnya seluruh pihak mencapai 6.503.732 pemilih agar tidak ada warga pemilih ataupun peserta pilkada akibat hilangnya potensi suara mereka. Andaikan tingkat partisipasi bisa mencapai 100% akibat kendala, minimal 80% pemilih mendapat akses untuk menyalurkan suaranya. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu harus bisa jaga integritas pilkada dengan pengawasan terhadap keterpenuhan partisipasi warga dalam memilih. Bung Barboy, kali ini kita mengangkat terkait coklit gitu ya, karena memang sebentar lagi tidak kerasa kita sudah di pertengahan tahun. Pilkada sebentar lagi di depan mata November mendatang. Kenapa Lampung Pos mengangkat tema coklit mantap untuk sukseskan pilkada? Iya, benar sekali Mbak. Karena kan kita tahu kita baru saja menggelar pemilihan legislatif ya kemarin, juga berbarengan dengan Pilpres Februari kemarin ya. Jadi muncul agenda selanjutnya, agenda demokrasi selanjutnya, tapi di tingkat lokal kali ini ya. Yang sebelumnya nasional, kali ini tingkat lokal yaitu pilkada serentak ya di seluruh Indonesia pada November 2024. Nah, kenapa kita penting untuk mengangkat judul tajuk coklit mantap kan ini ya, pilkada ini, karena kita tahu rentang per hari, per minggu, per bulan, hingga pada saat acara pilkada digelar, itu kan
ada saja penduduk yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Ada juga penduduk yang untuk pertama kali baru mencoblos ya, memulai pencoblosan. Kemudian juga tentu saja kita ada juga namanya duka cita ya, ada yang sudah meninggal. Itu semua adalah dinamika kependudukan ya, data kependudukan. Jadi itu pentingnya Pantarlih, panitia pendaftaran pemilih ya, itu melakukan audit atau mendata ya, untuk mendata pemilih terbaru seperti apa, agar pilkada itu bisa berjalan sesuai terintegritas, pilkada bisa berkualitas dengan baik gitu ya. Jadi itu tidak mengurangi nilai demokrasinya gitu. Jadi itu pentingnya kenapa kita mengangkat judul kembali untuk Coklit Mantapkan Pilkada itu ya. Jadi data-data pemilih, khususnya pemilih baru ya, itu bisa terdata lagi. Karena ini menjadi yang utama ya Bung ya, kalau misalkan kita lihat sebagai warga yang menganut demokrasi. Betul. Ya Bung ya. Betul, jadi kan kita tahu bahwa dalam demokrasi yang paling utama adalah suara rakyat ya. Suara rakyat itu, setiap satu suara itu kan sangat berharga dalam agenda demokrasi ini kan. Itulah kenapa sekali lagi pentingnya pencocokan dan penelitian Coklit itu ya, di data sejak dini, dimulai kemarin ya, dari 24 Juni kemarin, berlangsung selama 1 bulan ini. Ya Bung, tentu ada tantangannya, namun kita akan bahas nanti Bung di segmen berikutnya. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Bedah Tajuk Lampung Pos akan segera kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya PJ Bupati Lampung Barat, Dr. Andes Nukman MM, menyambut baik program ikonik audiensi reporter cilik Lampung Pos era digital. Program ini bukan hanya milik Lampung Pos, melainkan kebanggaan masyarakat Lampung. Melalui program ini, anak-anak diperkenalkan dan diberikan kesempatan mewawancarai tokoh-tokoh daerah, bahkan tokoh nasional. Saya berharap melalui program ini lahir talenta-talenta muda dari Lampung Barat yang berbakat juga cakap di bidang jurnalistik, terutama penyiaran era digital. Salut kepada Lampung Pos atas konsistensinya dalam ikhtiarnya meningkatkan kompetensi anak-anak bangsa. Semoga kegiatan ini memberikan arti bagi masyarakat Lampung, juga bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan redaktur Lampung Pos, Wandi Barboy Silaban. Bung Barboy, tadi kalau misalkan kita lihat dari tema kita ini cukup menarik bahwa data ini memang sangat penting untuk pesta demokrasi. Namun menurut Bung Barboy sendiri, dari pemilihan-pemilihan sebelumnya Bung, apa yang menjadi tantangan dari Pantarlih sendiri dan juga dari KPU Lampung tentunya? Iya, Pantarlih sendiri ya itu adalah bentukan KPU Lampung ya. Jadi itu berasal dari KPU Lampung, KPU untuk mendaftarkan memutakhirkan data pemilih ya. Itu memerlukan Pantarlih karena harus terus ini ya, update ya, harus memberikan informasi terbaru mengenai data-data penduduk ya. Jadi memang kita tahu sendiri tiap tadi itu ya, sedikit tadi udah diberikan bahwa ada pada November 2024 ada warga yang sudah mencapai batas usia untuk bisa memilih, kemudian ada juga warga yang sudah menikah, warga yang pindahan, kemudian juga, tentu saja juga ada warga yang meninggal. Nah, semua data-data kependudukan itu, data-data mentah itu kan harus dipilih kembali ya. Kalau kita mau mengikuti hajat besar ya, pesta demokrasi yang besar ini, jadi harus benar-benar cermat ya di sini ya Pantarlih. Jadi itu yang menjadi tantangan bagi mereka, karena itu tentu saja tidak mudah ya. Kita lihat dari tahun ke tahun
ataupun dari tiap pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada, selalu persoalan itu yang masih menjadi masalah ya di Indonesia ya, khususnya di Lampung. Jadi saya kira ya kita benar-benar menginginkan kan bahwa pilkada itu berlangsung secara memiliki integritas ya, teruji ya, pilkadanya teruji. Karena itu ini tantangan ya bagi Pantarli untuk mengenal dinamika kependudukan ya, seperti apa wilayah yang dia sasar ya, yang dia pilih, yang dia data, seperti apa kondisi kependudukannya. Itu dia benar-benar harus jemput bola. Menurut Bung Barboy, Bung, kalau misalkan kita lihat, Bung, ini adalah menjadi tugas bersama kita, tugas Pantarlih. Namun menurut Bung Barboy, seperti apa solusi terbaik agar para Pantarlih ini bisa terlihat profesional untuk mensukseskan pilkada ini dan juga data-data yang diperoleh ini bisa valid, Bung? Iya, saya kira saya yakin KPU paham ya bahwa itu kan untuk menjadi seorang Pantarli itu juga walaupun ada dari warga setempat, tapi kan tidak bisa sembarangan juga ya. Harus benar-benar warga yang mungkin sudah terbiasa dengan mencatat, warga mendokumentasikan. Saya kira jadi pasti akan ada pelatihan juga tentu saja kepada mereka. Itu sebaiknya dilakukan oleh KPU gitu ya. Jadi agar Pantarli yang datang ke tiap-tiap rumah, yang menyambangi rumah dari satu rumah ke rumah yang lain, door to door, itu bisa benar-benar menjadi Pantarli yang berintegritas ya, menjadi Pantarli yang benar-benar diakui kualitasnya ya. Nah, saya kira ini kalau kita belum menemukan Pantarli seperti itu ya, saya kira itu menjadi tugas KPU ya, bagaimana kemampuan Pantarli itu harus ditingkatkan gitu, tidak dalam tanda petik tidak selonong boy saja ya, tidak seperti itu, tapi juga ada ada koridor, ada aturan main lah ya, ada prosedur operasional standar yang harus dilalui juga oleh seorang Pantarli. Oke, kalau misalkan masukan dari Bung Barboy sendiri untuk KPU baik kota dan juga kabupaten dan juga provinsi, bagaimana agar bisa menjaga pilkada ini tetap aman, tentunya menjaga komunikasi yang baik juga dengan Bawaslu. Kalau misalkan kita lihat dari yang sebelum-sebelumnya seperti apa, Bung Barboy, masukan dari Anda? Iya, saya kira semua pihak tadi itu ya, Mbak Kristi sudah menyebutkan soal bagaimana KPU, Bawaslu itu saya kira benar-benar juga khususnya dari KPU sendiri ya sebagai penyelenggara ya, pihak yang menyelenggarakan juga yang mendata, yang memberikan pelatihan kepada Pantarli, itu benar-benar harus benar-benar berkoordinasi ya, berkoordinasi dengan misalnya Dinas Kependudukan Catatan Sipil perlu diperkuat. Ya. Saya kira itu juga menjadi catatan penting, juga bagaimana mungkin pendataan BPS untuk pendudukan. Jadi ada kepastian ya dalam hal pemilih. Kalau pemilih Lampung berdasarkan pemilu kemarin, pemilu 2024 kemarin, Februari kemarin, itu kan 6.500.000 sekian ya. Penduduk yang bisa memilih. Sementara data BPS per hari ini itu ada 9.400.000 sekian jiwa. 9.400.000 sekian jiwa ya. Jadi saya kira itu kembali lagi tugas berat ya, tugas berat yang harus dilakukan oleh KPU, Bawaslu, semua instansi terkait pemilu ini benar-benar ya tidak ada waktu lagi untuk berleha-leha, bersantai-santai. Ini juga masanya coklit kan. Jadi benar-benar ya itu tadi mendatangi masyarakat, bertanya kepada tokoh masyarakat setempat, berkoordinasi juga dengan tokoh masyarakat setempat. Saya kira koordinasi dan sinergi satu sama lain itu menjadi penting. Ya. Harus terjaga ya, tidak hanya dari pihak instansi, dari pihak pemerintah, tapi juga dari pamung dan juga tokoh masyarakat itu juga sangat penting ya, Bung Barboy. Kalau misalkan Anda lihat, Bung Barboy, Anda kan juga sebagai pemilih nantinya gitu ya, Bung Barboy. Ketika kemarin-kemarin Anda bertemu dengan peserta ataupun panitia Pantarlih gitu, seperti apa pandangan Anda, Bung Barboy? Apakah sudah baik atau ada yang harus diperbaiki lagi, Bung Barboy? Ya kalau dari yang lalu-lalu. Iya, kalau yang lalu, kalau pada saat Pilpres itu saya kira sudah baik ya, karena sudah mengenal dekat ya, ketepatan sudah dekat warga setempat, seorang pemuda gitu ya, seorang pemuda yang sudah bekerja juga gitu, tapi sampingannya dia dapat kepercayaan dari Pak RT untuk menjadi ini ya,
untuk menjadi panitia pendaftaran pemilih ya. Saya kira cukup baik. Tapi kalau untuk coklit yang ini, pilkada ini saya belum ya, khususnya saya belum, sekeluarga belum dicoklit ya, belum ada panitianya. Tapi saya kira itu hanya tinggal menunggu waktu, karena ini kan berlangsung 1 bulan ya, baru dimulai 24 Juni kemarin dan berlangsung selama 1 bulan. Jadi saya kira masih ada waktu, dan saya sih berharap ya tentu saja seperti tahun lalu masih profesional, masih orang yang sudah biasa dengan bekerja seperti itu ya. Jangan orang yang tadi itu ya kurang memahami apa tupoksinya, itu saya kira yang perlu jadi perhatian. Iya, jadi para pantarli harus mengetahui tugas pokoknya seperti apa sehingga bisa mensukseskan pilkada mendatang ya Bung Barboy ya. Baik Bung Barboy, kita jeda sejenak Bung. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda jangan kemana-mana karena sesaat lagi bedah tajuk Lampung Pos akan segera kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun saya PJ Bupati Lampung Barat, Dr. Andes Nukman MM menyambut baik program ikonik audiensi reporter cilik Lampung Pos era digital. Program ini bukan hanya milik Lampung Pos, melainkan kebanggaan masyarakat Lampung. Melalui program ini, anak-anak diperkenalkan dan diberikan kesempatan mewawancarai tokoh-tokoh daerah, bahkan tokoh nasional. Saya berharap melalui program ini lahir talenta-talenta muda dari Lampung Barat yang berbakat juga cakap di bidang jurnalistik, terutama penyiaran era digital. Salut kepada Lampung Pos atas konsistensinya dalam ikhtiarnya meningkatkan kompetensi anak-anak bangsa. Semoga kegiatan ini memberikan arti bagi masyarakat Lampung, juga bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan bedah tajuk Lampung Pos. Bung Barboy, kita akan membahas ini terkait 5 trending topik yang ada di Lampung Pos Group. Mulai dari lampos.co, lampungpos.id, dan juga Radio Saya 100 FM. Akan kami mulai di trending topik yang ada di lampos.co. Pelaku pembunuhan siswi SMK Mesuji ditangkap di Banyuasin. Buaya muara dievakuasi dari pemukiman di Desa Bandar Agung. Pemkot bantah gaji ke-13 dan THR guru belum dibayarkan. 5 pelaku asik berjudi dibekuk di Lampung Tengah. Dan yang terakhir, pelaku pembunuhan siswi SMK Mesuji terungkap. Ternyata pamannya sendiri. Ini miris Bung Barboy, ternyata pelaku pembunuhan siswi SMK yang kita tunggu-tunggu, yang kita duga-duga pelakunya mungkin dari orang terdekat atau temannya, tapi ternyata pamannya sendiri. Seperti apa Bung? Iya, memang betul sekali Mbak Kristi, itu berita yang sangat bikin shock ya, karena kita menduga itu misalnya tadi Mbak Kristi menyatakan teman-temannya, teman dekatnya atau pacarnya seperti itu ya, teman-teman sebayanya, ternyata adalah keluarganya yang merupakan pamannya sendiri ya. Jadi saya kira memang sekali lagi ya membuktikan ya, rata-rata memang pelaku korban kekerasan seksual itu kan gadis pelajar SMK itu kan ditemukan dengan pakaian yang tidak utuh ya, ditemukan di semak-semak ya. Jadi memang itu cukup menyedihkan kondisinya. Itu seperti halnya kalau kita lihat di Vina ya, Cirebon ya, itu viral nasional. Ini kita temukan juga ya kasus yang kurang lebih serupa ya gambaran kasusnya. Ternyata tapi ini jelas ya bukan oleh teman sebaya tapi oleh keluarganya sendiri. Jadi itu sudah ada pernyataan dari Kabid Humas Polda ya, Ibu Kombes Umi Pipi ya. Apakah motifnya sudah ketahuan, Bu? Ya, sampai sejauh ini masih diusut ya kalau soal motifnya, tapi memang bahwa mungkin ada pengakuan dari pihak keluarga yang lain ya, juga dari pihak pelaku sendiri bahwa dia menyatakan dialah yang membunuh si korban itu ya. Jadi ya saya kira membuktikan itu tadi ya, sekali lagi bahwa pelaku kekerasan seksual
khususnya kepada anak ya, juga kepada perempuan, terhadap perempuan, itu rata-rata selalu saja orang-orang terdekat ya, entah itu keluarga, teman. Jadi memang Apa yang perlu diwaspadai? saya Bung? kira banyak hal kalau soal kenapa sampai terjadi seperti itu ya. Saya kira pengaruh paling besar ya, misalnya pengaruh teknologi ya, bagaimana masifnya dunia media sosial. Saya kira cukup memainkan peran juga hal-hal seperti ya, internet yang begitu ada di segala sisi ya, di desa, di kota. Saya kira itu cukup membuat ini ya, apa ya, memantik seperti itu ya, meletik dia ya, meletup-letup gitu. Jadi saya kira banyak hal ya, tapi tidak hanya itu gitu. Saya kira banyak hal itu. Tapi sekali lagi, memang kita harus paham ya, khususnya untuk perempuan ya, bahwa semua orang itu ternyata ada kecenderungan yang ya ini ya, dan tanda petik ketika kita sudah bertumbuh semakin dewasa, beranjak remaja dewasa, itu saya kira menjadi hal yang perlu kita benar-benar kita harus bisa, khususnya terhadap perempuan ya, harus bisa benar-benar menjaga diri ya. Saya kira itu menjadi poin, baik dengan saya kira membekali diri juga si perempuan. Jadi saya kira sikap yang paling tepat adalah bahwa tidak semua orang itu, keluarga dekat itu baik, tapi memang harus ada kewaspadaan ya yang diterapkan juga bisa menjaga diri gitu. Betul. Ya, Bung. Oke, Bung Barboy, semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Semoga ini bisa cepat terungkap motifnya dan bisa dihukum seberat-beratnya, Bung Barboy ya. Baik, Bung Barboy, kita akan lanjutkan lagi di trending topik yang ada di lampungpost.id. Kali ini masih terkait pencoklitan. Namun saya ingin Bung Barboy kasih statement Anda untuk pemirsa Metro TV Lampung sehingga bisa menjadi pemilih yang baik nanti di Pilkada mendatang, Bung. Iya, terima kasih Mbak. Saya kira kalau untuk pemilihan Pilkada ya, 2024 Pilkada serentak pada November 2024 ini, yang paling penting bagaimanapun adalah kita sudah menggelar kemarin ya pemilu ya dengan segala macam dinamikanya ya, tapi itu kan hajat nasional, hajat seluruh Indonesia. Nah, yang menentukan bagi kita di Provinsi Lampung sendiri tentu saja adalah Pilkada itu sendiri. Jadi saya kira semua warga Lampung, warga yang berdomisili di Lampung dan ber-KTP Lampung, itu saya kira memang harus benar-benar aktif untuk mendaftarkan dirinya sebagai pemilih ya, karena sekali lagi kita tinggal di Lampung, inilah ya tentu saja hasil dari kepala daerah di Lampung inilah yang akan menentukan kita selama 5 tahun ke depan nantinya, masyarakat Lampung itu sendiri. Jadi saya kira masyarakat juga menjaga suasana makin kondusif, itu juga baik. Saya kira sekali lagi dinamika itu yang Pilpres maupun Pileg yang telah berlangsung, saya kira jangan menjadi kejadian yang diperuncing ya, dipertajam gitu ya, segala macam perbedaan, konfliknya, tapi warga Lampung khususnya ya, bisa menjadi warga yang bijak ya dalam memilih, warga yang benar-benar bisa berpartisipasi secara aktif di dalam pilkada di Lampung ini, karena ya, semoga nanti pilkada bisa lebih sukses daripada pilpres ya, Bung. Betul ya, itu kita sekali. harapan Itu kita harapan. ya. Iya. Baik, kita akan lanjut lagi, Bung. Kali ini di trending topik yang ada di SAI 100 FM pemirsa. Ayu Ting Ting bersuara terkait pertunangan dengan Fardana. Asepa kolaborasi dengan MCD, penggemar kecewa. Alternativa Film Project 2024 digelar di Indonesia dengan juri internasional. 14 negara unjuk aksi di Rainforest World Music Festival 2024. Dan yang terakhir, ulang tahun ke-8, Catch Play Plus hadirkan serial original urban horror. Kita akan bahas terkait Alternativa Film Project 2024 seperti apa, Bung Barboy. Ini ada berita hiburan ya, yang kita sisipkan, silakan Bung. Iya, jadi kita bangga ya, Alternativa Film Project tadi ya, festival film yang berdampak secara sosial ya kepada sineas-sineas, baik itu pembuat film dokumenter, film pendek, berdurasi pendek, film berdurasi panjang. Itu saya kira
khususnya secara dampak sosial tadi ya, itu membawa semangat bagi sinias-sinias kita. Dan itu digelar di Indonesia. Tahun lalu digelar di Kazakhstan dan berlangsung sukses. Tentu saja kita berharap kita lebih sukses daripada Kazakhstan sebagai tuan rumah Indonesia. Jadi dan Indonesia kita tahu ya bagaimana sinias-sinias Indonesia itu selalu tampil di berbagai festival film internasional ya. Indonesia sudah banyak sekali sineasnya maupun para pembuat filmnya ya, produser filmnya, sutradaranya yang sudah tampil di kancah internasional selalu mengikuti tiap perhelatan film internasional. Jadi ini kesempatan digelar di tanah sendiri, menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kesempatan itu harus direbut dengan sebaik-baiknya, harus dibawakan dengan sebaik-baiknya, menjadi tuan rumah yang baik. Jadi saya kira inilah, tentu saja kita berharap kita juga menjadi juara umum ya, film-film Indonesia mampu membawa, bisa dilihat dunia internasional, membawa dampak yang cukup besar, dilihat pesan-pesan nilai-nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh sinias Indonesia. Saya kira benar-benar diharapkan bisa cemerlang ya. Itu sih harapannya, bahwa kita menjadi tuan rumah, sehingga itu kan ada 37 negara yang mengikuti. Dan juga itu dapat hadiah juga lumayan besar hadiahnya, untuk film pendek $10.000, film panjang $20.000 ya. Jadi ya bukan soal nominalnya, bukan soal uangnya, tapi itu saya kira adalah raihan yang sudah patut ya, pencapaian yang sudah patut dihargai. Jadi saya kira ya disinilah kita harapannya kita bisa menjadi tuan rumah yang baik, sekaligus bisa menjadi juara film itu secara umum. Iya, baik. Terima kasih Bung Barboy sudah bergabung bersama saya di Bedah Tajuk kali ini. Sehat selalu untuk Bung Barboy. Pemirsa Metro TV Lampung, itu tadi Bedah Tajuk Lampung Pos hari ini. Saya Karisma Kristi, beserta rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan siaran nasional Metro TV.